Halo Sobat Fransiskan, salam Fransiskus berjiwa besar. Di video ini kita bakal membahas tentang Kamis Putih. Disimak ya videonya. Malam perjamuan terakhir bagi Yesus adalah sebuah malam yang kudus. Bersama para murid-muridnya, perjamuan itu diadakan. Segala tindakan atau perbuatan serta kata-kata yang terucap menjadi sebuah warisan bagi gereja sepanjang masa. Itulah perjamuan Tuhan, saat dimana Yesus melalui lambang roti dan anggur, Ia mempersembahkan dirinya sebagai imam, altar dan kurban. Peristiwa yang teramat agung, luhur, dan mulia patut untuk terus dihidupkan kembali dalam kehidupan beriman para pengikut-pengikutnya. Pembasuhan kaki. Yesus melakukan pembasuhan kaki sebagai suatu tanda rendah dan hina yang biasa dilakukan oleh seorang hamba. Dia yang adalah Tuhan dan Guru itu telah menanggalkan segala kemuliaan dan kehormatan sebagai Tuhan, menanggalkan kuasa dan kehormatan, dan melupakan segala nama dan gelar yang melekat pada dirinya. Ia rela dan dengan berani, penuh kerendahan hati, tulus, Ia turun membasuh kaki para murid-muridnya. Ia rela menjadi hamba yang rendah, melayani, tetapi bukan untuk mencari nama dan sekedar sensasi, atau supaya dikagumi, atau pula mau pamer dan berlaku sandiwara. Pelayanannya untuk pembersihan, pelayanannya untuk pembebasan dari segala bentuk keangkuhan atas kuasa, nama dan kehormatan. Ia rela dan berani menjadi hamba yang hina dan rendah, agar kita pun yang terpuruk dalam tindakan atau perbuatan hina dan rendah dibersihkan dan diangkat olehnya, agar diselamatkan, agar kita yang begitu melekat erat dan takut kehilangan kuasa, nama dan kehormatan, rela mau serta berani untuk tanggalkan semua keangkuhan itu. Berani menjadi hamba dan pelayan yang mampu membersihkan dan menyelamatkan. Dan di akhir tindakan itu, Yesus minta supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada dirimu. Itu berarti kita juga harus berbuat seperti yang Yesus perbuat. Tindakan lain yang Yesus lakukan ialah pemberian dan penyerahan diri yang sempurna sampai sehabis-habisnya. Di sini Yesus memberikan tubuh dan darahnya menjadi santapan dan kehidupan bagi para murid-muridnya dan bagi kita sepanjang zaman. Pemberian diri secara penuh terwujud dalam kematian Yesus ini, itu berarti kita yang mengenang Dia melalui perayaan ini, mengenang Dia ketika menyambut Tuhan dan darahnya. Di sini semangatnya, hidup dan matinya adalah juga menjadi semangat hidup dan mati kita para pengikutnya. Dalam Dia, bersama Dia, dan bersatu dengan Dia, kita pun tidak henti-hentinya seperti Dia yang telah memberikan dirinya, hidupnya bagi kita, menjadi ekaristi bagi yang lain tanpa perhitungan untung maupun rugi. Dalam keheningan malam ini, kita mempersatukan diri kita, keluarga kita, hidup kita bersama Yesus dalam perjamuan bersama dirinya. Kita pun mohon rahmat dan berkat-Nya agar walau dalam kerinduan tanpa batas, kita boleh bersama menikmati perjamuan Tuhan, perjamuan kasih, perjamuan keselamatan. Hanya dalam dan bersama Dia kita dapat sampai ke perjamuan bersamanya dalam keabadian di rumah Bapa. Semoga kita berani merendahkan diri, menjadi pelayan, hamba yang rela dan mau membersihkan setiap karya pelayanan kita, menjadi hamba yang mau dan berani memberi diri untuk orang lain, dan hidup seturut kehendak-Nya. Yesus, Sang Roti Hidup, berilah kami senantiasa roti itu, dirimu, agar kami hidup. Hanya dalam bersama Engkau, hidup kami menjadi berkat. Dan semoga setiap kali kami merayakan perjamuan-Mu ini, kami pun mengenang Engkau, Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Kamis Putih. Apa sih yang dimaksud dengan Kamis Putih itu? Umat Katolik akan merayakan perayaan Ekaristi Kamis Putih pada Kamis, tanggal 14. Kamis Putih adalah perayaan awal Tri Hari Suci. Kamis Putih dirayakan untuk mengenang momen kebersamaan Yesus dan para murid-muridnya. Di sini Yesus memecah roti juga, membagikan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Dasar teologi.
Pelayanan Kamis Putih secara tradisional dan menyejarah dapat mengenangkan kita pada peristiwa-peristiwa di mana Yesus mendekati masa-masa kematiannya. Peristiwa-peristiwa yang sangat kaya makna dan penting. Ini adalah pengenangan pada perempuan yang meminyaki Yesus dengan parfum dari buli-buli dan mengusapnya dengan rambutnya. Ini juga pengenangan akan perjamuan malam yang dilakukan Yesus. Akhir masa Yesus berbagi roti dengan para murid-muridnya. Ini adalah tanda dari keteladanan Yesus yang mereka semua pengikutnya menyebutnya pelayan. Dan ini juga pengenangan akan pengkhianatan yang dilakukan oleh Petrus dan juga Yudas. Ibadah Kamis Putih adalah pelayanan doa, menggambarkan peran Yesus yang telah datang ke dunia membawa terang. Terang yang segera padam. Pelayanan ini memiliki sebuah karunia sebagai garis luarnya sebagai sebuah lingkaran. Terang atau cahaya, pelayanan, perjamuan kudus, pelayanan, terang. Terang Allah adalah terang dari penciptaan dan terang Kristus. Di dalam terang Kristus kita menemukan sebuah pesan, melayani. Pembasuhan kaki dalam Kamis Putih. Perintah untuk melakukan pembasuhan kaki ini hanya terdapat dalam Injil Yohanes dan tidak terdapat dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan juga Lukas ataupun lainnya. Kaki adalah bagian yang kotor dalam tubuh manusia. Kaki manusia menginjak debu dan tanah. Pembasuhan merupakan sebuah bentuk dari simbiolisasi tata gerak. Kegiatan membasuh kaki adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman Yesus. Proses pembasuhan kaki itu biasanya dilakukan oleh bawahan terhadap atasannya. Dalam dunia Yunani, pembasuhan kaki adalah hal yang sangat hina yang biasa dilakukan oleh hanya budak-budak. Namun, yang istimewa di sini, pembasuhan kaki ini dilakukan oleh Yesus yang adalah guru kepada murid-muridnya. Yesus melakukan sebuah ritual yang biasanya dilakukan dengan cara yang tidak berbeda. Yesus melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak layak dilakukan oleh seorang guru. Tata gerak membasuh kaki ini menyimbolkan suatu teladan untuk merendahkan diri dan melayani. Tindakan Yesus membasuh kaki merupakan tindakan simbiolis yang menyimbolkan penyerahan diri, pembersihan, pengampunan, pembaharuan, kemuridan, dan ibadah. Penyerahan diri yang dimaksudkan adalah penyerahan diri Yesus dalam kematian untuk membersihkan orang lain. Pembasuhan kaki yang Yesus lakukan juga menyimbolkan kerendahan hati dan keinginan untuk menjadi hamba yang mau melayani orang yang hina sekalipun. Demikian renungan dan penjelasan tentang Hari Raya Kamis Putih. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.